Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini para bapak, para ibu, kita harus berlindung dari semua informasi yang tidak bermanfaat. Orang Islam tidak boleh kemudian setiap ada informasi kemudian tidak dicari kejelasannya. Karena kalau orang-orang yang dia hanya menerima informasi dengan informasi tanpa ada dasarnya yang benar, kemudian pada akhirnya dia memfitnah, dia mengumpat, dia mencela, maka ditegur sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala menegur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang hari-harinya mengumpat dan mencela, memfitnah dan mengadu domba. Faliyadzubillah. Allah ancam dengan celaka. Dan kebiasaan orang-orang seperti ini, alladzi jama'a malan wa addadah. Dia sukanya adalah mengumpulkan harta dan dia menghitung-hitungnya. Ditafsirkan dalam tafsir Aisarut Tafasir bahwa yang dimaksudkan dengan dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, hartanya ini adalah harta yang halal, harta yang haram dikumpulkan jadi satu. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka ketika orang itu kebiasaannya mengumpulkan harta yang halal, harta yang haram dijadikan satu, maka pasti ada sifat-sifat mengumpat, memfitnah, mengadu domba, mencela. Dan biasanya hartanya melarikan dirinya dari pertolabul ilmi, nggak mau belajar mereka, nggak mau beribadah, nggak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Dia mengira bahwa hartanya bisa mengekalkannya, maka dibantah sama Allah ketika dia mengira, ya, yahsabu anna malahu ahladah, dia mengira bahwasanya hartanya bisa mengekalkan dirinya. Kalau harta itu bisa mengekalkan dirinya, tentunya Qarun akan lebih kekal dibanding kita semua. Kalau hartanya bisa mengekalkannya, tentunya Firaun akan lebih jaya dibanding kita. Tapi ternyata tidak. Sejarah membuktikan. Maka Allah membantah, kalla la yumbadanna fil khutamah. Sekali-kali tidak. Orang-orang yang suka mengumpat, mencela, mengadu domba, memfitnah, mengumpulkan harta dari yang halal dan yang haram, bahkan ada harta-harta yang syubhat, samar-samar. Dia menyangka hartanya bisa mengekalkannya, sekali-kali tidak, sungguh dia akan dijerumuskan ke dalam neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Neraka yang dia nyalakan apinya, yang bisa membakar sampai hatinya, yang ketika orang berada dalam neraka hutamah, dia akan ditutup rapat dengan api tersebut dan dia dikerangkeng. Ini ancaman orang-orang yang tabiatnya seperti itu. Maka terus berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, karena Rasulullah terus berdoa. Rasulullah berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yustajabula. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu, kalau dapat pengetahuan banyak tapi campur aduk, yang benar, yang salah, yang abu-abu, kita jenengan ruwet napa mboten? Nggih. Maka biar Allah membimbing kita. Membimbing kita. Maka terus berdoa kepada Allah.
Karena Allah yang memberikan ilmu ini, bukan ustaz, bukan Pak Kiai, bukan anjengan, tapi yang memberikan ilmu yang berkah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kita hanya tugasnya berikhtiar dan terus meminta kepada Allah, mengangkat tangan kita. Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya, kadangkala kita punya jabatan tinggi, jabatannya Masya Allah, semua orang mengaguminya, tapi ternyata hatinya kering. Kehidupan dengan istrinya tidak baik ketika itu, dengan anak-anaknya juga tidak baik. Apalah arti semua itu? Orang semua mengagumi dirinya, tapi na'udzubillah min dzalik. Dan itu saya yakin akan dirasakan oleh semuanya. Ketika kita hanya mengejar dunia, jabatan, kedudukan yang kita kejar, kekuasaan yang kita kejar, harta yang berlimpah yang tidak pergah yang kita kejar, kita ingin dihormati oleh semua manusia, maka tentunya nanti akan ada ujian-ujian dalam kehidupan kita. Apalah arti semua itu? Ketika ternyata hati kita tidak khusyuk, tidak tenang. Maka ketika hati kita tidak tenang, kita harus banyak mengevaluasi diri. Saya, jenengan sama saja. Ketika kita mendapat sesuatu, hati kita tidak tenang, berarti ada sesuatu yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita. Wa min nafsin la tasba, dan Rasulullah berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yustajabulah, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.